sih pulang kampung dan mudik itu sama aja, sama-sama menuju ke kampung halaman. Jadi kalau gua pulang kampung mau di hari lebaran atau bukan, ya gua ngomongnya tetap pulang kampung, nggak pernah ngomong mudik. Menurut gue sih kalau mudik itu bahasa dari Pulau Jawa kayaknya. Dan menurut gue pulang kampung dan mudik itu sama. Assalamualaikum dulu sanak sadonyo, Ambo Irwan Hasan, singer, songwriter dan content creator dari Ampe Koto Awu Melintang, Padang Pariaman. Untuk Kembaraja Channel, nah kita bahas topik tentang apa itu mudik dan apa itu pulang kampung. Kalau mudik, ya, Ambo punya dua versi istilah makna ya. Mudik versi Awu Melintang, mudiak. Mudiak itu adalah arah mata angin. Jadi kalau ada orang dilancang batanyo kamada kamajo gitu, kamu dia kamu dia tuh arah kagunuang ya, ke arah matahari tabi, itu mudia namanya itu. Sama juga kalau orang baburu pemuda itu loh, yo dia aja yo lie, itu artinya mudia dan ilie. Kalau mudia arah matahari tabi, arah kagunuang. Kalau ilie arah kalawi, matahari tabanam. Kalau mudik istilah bahasa Indonesia menurut Ambo, mudik itu adalah istilah untuk orang nan pulang kampung di hari raya. Jadi biasanya dipakai untuk istilah orang nan pulang kampung dari raya. Kalau ndak hari raya atau hari-hari besar, hari libur, orang ayo jauh kayak untuk orang ke Jakarta lah. Kalau sekedar untuk di Padang ke Pagi Melintang ndak bisa dikatakan mudik ke saya. Itulah menurut. Kemudian yang kedua istilah pulang kampung atau pulang kampung. Pulang kampung itu orang yang pai ke suatu tempat, atau anak sekolah namanya atau anak kuliah, jadinya libur seminggu 3 hari atau libur kuliah, payahnya pulang ke rumah ke tempat induaknya, itu pulang kampung juga namanya itu di Ambo. Kalau istilah pulang kampung di Indonesia nya ya sama model itu lah, orang yang pergi kuliah pulang ke tempat gayanya itu pulang kampung atau pulang kampung. Nah, jadi itulah maksud penjelasan dari mudik dan pulang kampung versi Ambo Irwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armon Tony, lebih dikenal Simon Caniago, selaku pimpinan Bintang Kreasi Production, yang mana membuat video-video hal-hal yang biasa. Jadi dalam hal ini saya berbicara tentang mudik dan pulang ke kampung. Jadi pulang kampung dan mudik itu menurut saya secara pribadi itu nama yang berbeda dengan arti yang sama. Nama yang berbeda tetapi arti yang sama. Kenapa saya bilang seperti itu? Bahwa mudik itu terjadi di saat mau lebaran. Bahwa mudik itu akan terjadi di saat Idul Fitri mau datang. Jadi perantau-perantau kita yang berada di seluruh Indonesia pulang ke kampung halaman, mengunjungi sanak saudaranya, itu disebut pulang kampung. Dalam bahasa Indonesia lebih dikenal itu mudik. Jadi makanya ini saya sampaikan bahwa mudik dan pulang kampung itu sama. Jadi tradisi ini sudah berjalan beberapa tahun yang lalu. Sebelum kita sudah ada mudik. Tetapi lebih dikenal beberapa dekade ke depan bahwa mudik itu sudah menjadi tradisi, menghilangkan nama dari pulang ke kampung tadi. Jadi mudah-mudahan untuk ke depan bahwa mudik itu tidak ada bedanya dengan pulang ke kampung, untuk mengunjungi sanak saudara, mendatangi sanak saudara, ayah dan bunda serta keluarga semua, mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin setelah sampai ke kampung, setelah sampai mudik, setelah tiba di mudik, setelah tiba di kampung. Itu maksudnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Kami sudah dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ambo, perbedaan antara pulang kampung dan mudik itu hanya dua bahasa yang menjadi satu kesatuan sama. Misalnya kalau menurut awak, pulang kampung itu adalah pulang ke kampung dari rantau ya, itu istilahnya pulang ke kampung. Mencari di sana pastinya orang gaib dan bertemu mana keluarga besar awak di kampung. Itulah pulang itu terjadi rata-rata setiap lebaran. Tapi bahkan di Siko orang-orang di perantauan tuh atau mengistilahkan orang di luar Minang mungkin barangkali mengistilahkan mudik itu adalah hanya berkunjung ke kampung halaman ketika lebaran. Tapi terserah, mungkin bagi Ambo seperti itu pada tipis secara
Kamus Besar Bahasa Indonesia, mudik itu adalah pulang kampung. Jadi bingung awak apa nasabananyo menurut sana lain. Menurut ambo cuman itu, mudah-mudahan sana lain ada perlu mungkin alasan-alasannya apa perbedaan mudik dan pulang kampung. Tanya Pak, Ya. apa perbedaan mudik sama pulang kampung ya Pak? Mudik jauh pulang kampung. Iya, Kalau mudik itu semacam kunjung-kunjung ke daerah situ sama kawan-kawan banyak-banyak rombongan, apalagi refreshingnya. iya, Budaya katuan refreshing. iya. Kalau pulang kampung itu berkunjung sama sanak famili, keluarga, tetangga, anak, pokoknya satu lah. Yang ada di kampung ya. Yang ada di kampung halaman. Itulah bedanya mudik di kampung, pulang kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas atau membicarakan tentang adanya perbedaan mudik dan pulang kampung. Mudik yaitu kesempatan bagi para perantau untuk pulang kampung, seperti satu kali dalam 1 tahun, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Makanya Hari Raya Idul Fitri itu jalanan sering macet. Untuk acara berkumpul dengan keluarganya. Sedangkan pulang kampung yaitu boleh kapan saja dan jalan pun tidak terlalu macet. Dan pulang kampung itu tidak dibataskan harinya. Ya, menurut saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa beda mudik jauh pulang kampung, Pak? Kalau mudik orang Jakarta perantau pulang kampung. Terus? Kalau pulang kampung? Pulang lihat anak sama istri, Keluarga ya? keluarga. Baik itu pulau ya Pak ya. Terima Ya. kasih banyak Pak. Jauh pulang kampung, Mak. Coba jawab. Mudik itu mendiak keluarga. Iya. Kalau pulang kampung itu mendiak anak jauh ini. Oh, itu bedanya ya? Itu bedanya. Oke, terima kasih. Jadi Kampung itu sebenarnya artinya hampir sama, cuman beda di perbedaan katanya aja. Kalau biasanya mudik itu dilansir untuk di hari Lebaran aja, untuk berkunjung menemui sanak saudara yang ada di kampung halaman. Sedangkan pulang kampung itu biasanya untuk waktu yang lebih lama menetap di kampung. Bagi saya perbedaan mudik dan pulang kampung itu saja. Sekian, cukup.